Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Bathara Guru atau yang sering disebut juga dengan Sang Hyang Manikmaya adalah putra ketiga Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Rekatawati, putri Prabu Resi Rekatomo, Raja Samudralaya. Ia mempunyai dua saudara kandung masing-masing bernama Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Ismaya. Bathara Guru memiliki beberapa nama yang terkenal, yakni Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Girinoto. Sang Hyang Manikmaya adalah tokoh yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia pewayangan. Ia menguasai 3 dunia, yakni Mayapada, Madyapada, dan Arcapada. Bathara Guru lahir dari sebutir telur. Rekatawati menelurkan sebutir telur yang bersinar. Kemudian Sang Hyang Tunggal mengubah telur tersebut. Kulitnya menjadi Sang Hyang Maha Punggung, putih telurnya menjadi Sang Hyang Ismaya, dan kuning telurnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Ketika Sang Hyang Tunggal menunjuk kedua saudaranya untuk mengawasi manusia, terutama Pandhawa, Bathara Guru menjadi sombong dan jumawa. Ia berpikir bahwa dirinya lah yang paling hebat dan paling sakti yang layak menguasai 3 dunia. Oleh karena itu, Sang Hyang Tunggal bersabda bahwa suatu saat nanti ia akan memiliki 4 lengan dengan tenggorokan atau leher yang berwarna nila atau ungu, dengan kaki yang pincang dan memiliki taring. Dan pada akhirnya semuanya terjadi pada Bathara Guru. Begini kisahnya. Pada suatu hari, Bathara Guru bertemu dengan dewi yang sangat cantik jelita bernama Dewi Umayi. Ia berkejar-kejaran, namun ia tidak pernah dapat menangkap dewi yang sangat cantik jelita itu. Hingga akhirnya dewi itu berkata kepada Bathara Guru, jikalau ia dapat menangkapnya, maka ia dapat diperistri oleh Bathara Guru. Namun sayangnya, ia tidak pernah berhasil memperistri sang Dewi Uma yang terkenal dengan kegesitan dan kelincahannya. Akhirnya ia meminta bantuan kepada Sang Hyang Wenang, kakeknya, untuk menambahkan kedua lengan lagi, sehingga jumlahnya menjadi 4 pasang lengan sekarang. Dengan 4 lengan itu, akhirnya Bathara Guru berhasil menangkap Dewi Uma dan memperistrinya serta memboyongnya ke Kahyangan Suralaya. Dari cerita ini, ia disebut menjadi Sang Hyang Caturbuja atau memiliki 4 lengan. Kemudian cerita yang kedua, kenapa ia memiliki tenggorokan berwarna ungu adalah ketika Sang Hyang Bathara Guru kehausan setelah mencari Tirta Amerta. Ia menemukan telaga yang sangat jernih, airnya begitu menyegarkan. Ketika ia hendak meminumnya, ternyata telaga itu berisi racun dari Bathara Calakuta yang kayangannya telah diganggu oleh para dewa untuk mencari Tirta Amerta. Air itu telah diminum oleh Bathara Guru sehingga menyebabkan lehernya berwarna ungu atau sering disebut dengan Sang Hyang Nilakanta. Ia sedang bertengkar dengan Dewi Umayi ketika
timbul hasrat dari Bathara Guru untuk memadu kasih Dewi Uma di atas punggung Lembunan Dini. Dewi Uma mengutuk Bathara Guru hingga mengatainya bahwa yang pantas untuk makhluk bertaring. Dan seketika itu pula lah karena kesaktian Dewi Uma, Bathara Guru jadi memiliki taring. Sebagaimana kita ketahui, karena mereka saling mengutuk, akhirnya Dewi Umayi berubah menjadi raksasi bernama Betari Durga. Karena mereka menyesal, Bathara Guru akhirnya memasukkan jasad Permoni ke dalam Betari Durga dan memindahkan jiwa Dewi Umayi ke dalam tubuh Dewi Permoni, sehingga Bathara Guru tetap memiliki istri yang cantik. Kama yang keluar dari tubuh Bathara Guru kemudian masuk ke dalam lautan dan menjelma menjadi Bathara Kala. Bathara Kala ini memiliki kesaktian tiada tanding yang tidak dapat dikalahkan oleh dewa manapun di Kahyangan Suralaya. Bathara Kala menuntut 3 hal untuk dipenuhi oleh Bathara Guru. Yang pertama, ia ingin diakui sebagai anak oleh Bathara Guru. Yang kedua, ia ingin mendapatkan nama dari Bathara Guru. Dan yang ketiga, ia ingin mendapatkan seorang istri. Ketiga hal ini telah dipenuhi oleh Bathara Guru. Ia diakui anak, ia diberi nama Bathara Kala, dan yang ketiga, ia diberikan istri. Istrinya itu tidak lain adalah Betari Durga yang telah dimasuki jiwa dari Dewi Permoni. Oleh karena dalam kehidupan raksasa tidak ada norma dan etika, maka hal itu dianggap sah-sah saja. Bathara Guru mempunyai pusaka sakti bernama Kalaminto dan senjata Trisula. Ia juga memiliki kesaktian bernama Aji Kawrastawan dan Aji Pengabaran serta Aji Kemayan, yakni ajian seperti Raja Siluman yang dapat beralih rupa sesuai dengan kehendaknya. Dalam menjalankan pemerintahan di Kahyangan, Bathara Guru dibantu oleh seorang patih yang sangat bijaksana. Ia adalah Bathara Narada atau Sang Hyang Kaneka Putra. Dalam pewayangan, Bathara Narada sering bertindak lebih bijaksana dibandingkan dengan Bathara Guru. Sebagai pemuka dewa, Bathara Guru sering bertindak menuruti nafsu. Ia mudah sekali tergiur oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. Ia pun mudah marah dan tersinggung, mudah sekali terbujuk rayu, mudah sekali iri hati dan dengki. Padahal ia adalah putra ketiga dari Sang Hyang Tunggal. Memiliki kesaktian tinggi bukan menjamin Bathara Guru memiliki watak dan perangai yang buruk. Bathara Guru seringkali melakukan berbagai tindakan yang salah dan mendapat teguran dari Semar. Dari watak dan karakter tokoh Bathara Guru ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Meskipun kita memiliki kelebihan, janganlah kita menjadi jumawa atau menyombongkannya di depan orang banyak. Sebab hal itu akan menjadi salah satu sebab utama kejatuhan kita. Dalam diri Bathara Guru, ia memiliki 4 lengan yang memiliki nafsu yang sangat tinggi. Itu adalah simbol bahwa sebagai manusia yang baik, kita harus dapat mengekang dan mengendalikan nafsu supaya tidak serakah. Sedangkan taring menyimbolkan bahwa sebagai manusia kita hendaknya harus dapat meredam amarah, jangan mudah tersinggung apalagi tersulut emosi. Sedangkan pada simbolisasi yang ketiga dalam diri Bathara Guru adalah kakinya yang pincang.
Kaki pincang ini melambangkan tidak ada manusia atau makhluk yang sempurna. Oleh sebab itu, kita harus bisa berjalan dengan seimbang. Ketika kita dapat berjalan seimbang, kita dapat melangkah. Tidak ada yang namanya kesempurnaan, yang ada hanyalah keseimbangan. Ketika kita dapat berjalan dengan seimbang, maka kita dapat menggapai apa yang kita inginkan. Realisasi yang terakhir, yakni memiliki leher berwarna ungu, adalah setiap hal-hal yang keluar dari mulut kita hendaknya dipikirkan dengan baik. Apakah hal itu layak untuk kita ucapkan? Apakah hal itu bermanfaat untuk orang lain? Apakah hal itu sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai? Jangan sampai apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita katakan, malah menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.